Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita membuka renungan ini dengan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sang Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu telah menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil suci menurut Markus. Markus bab 6 ayat 1 sampai dengan 6. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimana dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam kisah Injil tadi kita dengarkan Yesus ditolak. Dan alasannya begitu sepele, karena memandang Yesus itu dari keluarganya Yusuf yang dikenal sebagai tukang kayu. Memang cukup mengherankan ketika melihat dan mendengar Yesus melakukan mukjizat, mengajar dengan penuh wibawa dan sebagainya, tetapi hanya melihat Dia berasal dari mana, keluarganya semacam apa, lalu tidak mau mengakui, tidak mau percaya, dan menolak. Nah, ini mungkin juga terjadi dengan kita. Entah itu kaitannya dengan Tuhan maupun juga dengan sesama. Kaitannya dengan Tuhan itu kalau misalnya kita tuh berdoa berharap kepada Tuhan datang. Lalu ternyata yang kita doakan itu tidak dijawab atau mungkin dikabulkan tapi tidak sesuai dengan harapan dan ekspektasi atau keinginan kita. Lalu ketika kita beberapa kali tidak sesuai dengan keinginan kita, lalu kita kemudian mempertanyakan Tuhan, mempertanyakan Yesus. Yang lebih parah lagi kemudian lalu menolak Yesus dalam hidupku. Aku gak mau lagi berdoa pada Yesus, aku gak mau lagi ke gereja, aku gak mau lagi ikut pertemuan atau paguyuban doa atau paguyuban dimanapun di gereja Katolik. Aku pokoknya gak percaya Tuhan Yesus lagi. Lalu akhirnya menolak, lalu kemudian pergi gitu ya.
Nah, itu karena tidak sesuai dengan harapan apa yang dibayangkan. Sementara dengan orang lain, kadangkala juga kita begitu, kita mudah percaya, kita mudah memberikan harapan atau pujian pada orang-orang yang kita anggap tokoh, pada orang yang kita anggap orang yang terpandang gitu ya. Maka ketika yang berbicara itu orang terpandang, tokoh atau apapun, kita mau mendengarkan. Mungkin juga karena ada harapan supaya dekat dengan ketokohannya atau dengan keunggulannya gitu ya. Tetapi ketika orang itu yang berbicara itu tidak pernah kita kita anggap bukan tokoh, bukan orang yang hebat, bukan orang yang kaya, orang yang biasa-biasa saja, atau mungkin tidak atau jarang kita kenal, mungkin kita tidak mudah percaya atau mungkin menolaknya. Apalagi kalau kita sudah tidak menginginkannya gitu ya. Itu akan mudah sekali untuk meninggalkan atau menolaknya. Nah, itu yang kadangkala juga terjadi pada diri kita. Dan ukuran-ukurannya adalah ukuran-ukuran harafiah, ukuran-ukuran diri kita sendiri. Maka dari situ sebenarnya kita diajak untuk belajar bagaimana percaya sepenuhnya kepada Kristus dan bagaimana kita itu melihat, merasakan apa yang dianugerahkan Tuhan dalam hidup kita. Lalu dari situ ketika kita percaya pada Kristus, kita juga belajar untuk menghormati orang lain sesama tanpa memandang kasta, ekonomi, kasta, derajat, pangkat, atau memandang keunggulan-keunggulan tertentu. Kita melihat dan memandang, membangun relasi dengan sesama tanpa memandang sekat. Menghormati, memperlakukan sebagai sesama manusia, sebagai saudara. Nah, itu kita bisa belajar dari situ. Jangan sampai Tuhan Yesus juga heran pada diri kita. Heran kenapa ini kok mengaku Katolik, mengaku murid Kristus kok tidak pernah berdoa, mendengarkan sabda, atau tingkah lakunya juga di luar apa yang diajarkan Kristus. Itu kan sama saja juga sebenarnya menolak Tuhan. Kenapa kok saya yang begitu mengasihi Tuhan? Kalau kita membayangkan ya, Tuhan Yesus itu mungkin heran, kenapa aku yang mengasihi sedemikian rupa kamu, kenapa kamu muridku tapi kamu gak pernah mau mendengarkan aku, gak pernah mau bertegur sapa denganku, bahkan menolakku. Jangan sampai Tuhan Yesus merasa heran pada diri kita. Lalu yang kedua, ya kita berusaha untuk sekali lagi menghormati sesama manusia, saudara-saudara kita sebagai saudara. Tidak memandang pangkatnya, tidak memandang derajatnya, tidak memandang dia dari golongan apa, dari kasta apa dan sebagainya. Menghormati, menghargai, mencintai manusia seperti diri kita sendiri. Maka mari kita belajar bersama. Yang pertama, berserah sepenuhnya dan percaya sepenuhnya pada kasih Kristus. Dan yang kedua, kepercayaan itu menggerakkan kita untuk mencintai dan menghormati sesama tanpa memandang bulu. Mari kita mohon rahmat dan berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari, perjuangan hidup, cita-cita dan harapan, keluarga dan persaudaraan kita senantiasa dinaungi, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.